Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa masa jabatan 2005-2018 Bapak Kusmono selaku Ketua Majelis Adat Budaya Melayu jabatan sekarang, dan juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa Tudono, Kecamatan Kendawangan. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat, dapat menyelesaikan tugas dan melayani masyarakat dengan seadil-adilnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Desa Kedondong dan seluruh jamaah Masjid Nurul Huda, juga Al-Ustaz yang tadi kita dengarkan membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat berkat Al-Quran yang beliau bacakan. Amin Allahumma amin. Amin. Para manajer perusahaan yang hadir maupun ketua pemuda, ketua masyarakat, serta jamaah ibu-ibu dan anak-anak yang kita sayangi, yang kita banggakan. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis Isra wal Mi'raj malam ini mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama dan utama saya berterima kasih kepada panitia yang telah menghubungi kami, yakni Bapak Ketua Adat Budaya Melayu Bapak Kusmono. Mudah-mudahan pekerjaan panitia, baik remaja semua yang telah bersusah payah membangun pentas, ya, memasang umbul-umbul, membangun tenda, menyiapkan konsumsi semua, sound system dan semua yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, mudah-mudahan semua dicatat oleh Allah menjadi umat baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Demikian juga kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam ada 6 hari besar Islam. Dan agama Islam merupakan agama yang paling aktif melaksanakan peringatan hari besar Islam. Kalau kita urut dari mulai bulan Muharram, kita sudah disibukkan dengan tahun baru Islam, yang di dalamnya ada hari Asyura, yakni hari besar, hari sunat berpuasa, puasa Asyura, ditambah lagi sunnah kita menyantuni anak yatim. Diawali di hari Asyura, walaupun santunan tidak perlu hari, tapi diawali, setelahnya tetap disantuni. Yang kedua, datang bulan Rabiul Awal, kita disibukkan dengan perayaan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita laksanakan
hari kelahiran, sesungguhnya kita melaksanakan juga memperingati hari wafatnya beliau. Karena tahun berbeda tapi tanggal dan bulannya sama. Beliau lahir 12 Rabiul Awal, wafat juga 12 Rabiul Awal. Yang peringatan Maulid Nabi sepanjang hari sampai dengan tanggal 30. Terus ada peringatan. Umat muslim sibuk di mana-mana. Ada yang mengadakan di surau, di masjid, di rumah. Bahkan di daerah tertentu seperti di Banjarmasin itu maulid dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 30. Pindah dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah. Bahkan hari maulid itu sepertinya lebih besar dari hari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri cuma beberapa hari, itu sepanjang hari sampai sebulan. Itulah kesibukan umat Islam. Kemudian datang bulan Rajab ini. Kita disibukkan dengan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum tanggal 27 sudah ada yang melaksanakan, termasuk Pondok Pesantren Hidayatul Rahman kemarin lebih awal melaksanakan Isra Mi'raj bersamaan dengan haul guru sekompol yang ke-18. Kami mengundang penceramah dari Palestina pada langsung Isra Mi'raj, ya, penceramah dari Palestina dan dari Pontianak. Alhamdulillah ada yang membuat sapi, jadi kita potong sapi sekalian, kalau satu kurang ditambah. Nah, alhamdulillah ini malam walaupun sudah lewat bulan Rajab, kalau tidak salah tanggal 4 ini sudah 4 Syawal. Tidak ada permasalahan, karena intinya kita memperingati kapan saja boleh. Bahkan Isra Mi'raj ini diperingati 5 kali sehari. Sepanjang kita sholat, kita sedang memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Lebih-lebih lagi, tidak sebatas dan dibatasi bulan Rajab. Hanya kebetulan, ya, momennya hari besar Islam Isra Mi'raj terjadi 27 Rajab. Setelah ini ada lagi nanti bulan Ramadan, 17 Ramadan. Hari besar Islam, umat Islam disibukkan di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah mereka tarawih, baca Quran. Umat Islam disibukkan dengan merayakan nuzul Al-Quran, kitab suci yang terus terjaga kesuciannya sampai hari kiamat. Setelah itu ada lagi hari besar Islam yang ke-5, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Di sini kita libur, walaupun kalender liburnya cuma 1 hari, tapi biasanya bertambah-tambah. Kalau sekolah liburnya ditambah 10 hari sebelum Idul Fitri, masuknya 10 hari setelah Idul Fitri. Bahkan pondok pesantren lebih lama lagi. Yang pondok di Jawa sebelum Ramadan udah pulang dan kembali ke pondok 10 hari setelah Idul Fitri. Jadi liburnya jadi 4 hari. Itu berkah Idul Fitri. Dan terakhir nanti di bulan Zulhijjah ada lagi hari besar Islam, yaitu Idul Adha. Ini hari raya terakhir. Dan hari raya yang terakhir ini adalah hari raya terbesar. Saya pernah tanya kepada anak-anak, hari raya besar itu Idul Fitri atau Idul Adha? Hampir semuanya jawab Idul Fitri. Pak Kiai, ya liburnya yang besar. Tapi kalau maknanya yang besar sesungguhnya Idul Adha. Dikarenakan menurut para ulama Idul Adha itu ada 2 hari raya disatukan. Pertama Idul Kurban, yang kedua Idul Haji, hari raya haji.
dua hari raya ini disatukan menjadi Idul Adha, hari raya korban. Dan ketika hari raya korban dilaksanakan juga hari raya haji. Terus bagaimana para ulama membandingkannya? Sekedar dinilai dari sudut pengorbanan. Hari raya Idul Fitri kita wajib infak zakat fitrah, bukan infak, sebesar 2,5 kg atau 3 kg beras. Kalau diuangkan 50.000, kita wajib mengeluarkan menjelang Idul Fitri. Tapi hari raya Idul Adha, walaupun sunnah, berapa yang mesti kita keluarkan kalau kita mau potong sapi atau mau naik haji? Ya, yang potong sapi berapa harga sapi, Pak? Paling murah 20 juta, yang sehat. Kalau yang kurus murah. Tapi korban itu yang sehat, yang kurus. Yang 20 juta, 25, 30. Kalau perlu yang 100 juta, yang emosi, yang beratnya 1 ton. Ya, seperti sapi SBY, sapi presiden itu bisa besar. Sesuai duitnya banyak. Gak cocok kan? Jokowi milih sapi yang 20 juta. Jadi kalau orang berkorban, dia mengeluarkan uang minimal 20 juta. Dan orang yang naik haji hari ini dia mengeluarkan korban uang 49.800.000. Kalau dibulatkan 50 juta. Jadi orang yang merayakan hari raya haji dan korban lebih besar pengorbanannya ketimbang Idul Fitri. Dan orang yang bisa berkorban hanya orang yang hatinya sudah fitrah betul-betul, yang berani mengeluarkan uang 20 juta untuk korban kambing 2,5 juta, untuk korban sapi 20 juta. Itu hanya orang yang hatinya bersih dari kebahilan. Kalau orang masih bakhil berat untuk mengeluarkan 2,5 juta itu, walaupun dia punya tabungan 1 miliar, walaupun dia punya tabungan 100 juta, untuk mengeluarkan 2,5 juta seekor kambing itu berat. Kecuali orang yang hatinya bersih. Tapi kita bersyukur kalau kita ke SP Singkup misalkan, ada SP 7, 8, 9 dengan teman-teman saya di sana. Itu kalau mereka berkorban minimal satu SP itu 10, bahkan sampai 20 ekor. Berarti kalau 20 ekor dikali 7 orang yang berkorban 140 orang. Karena satu sapi nilainya 7 orang. 20 sapi 140 orang. Berarti satu kampung RT hampir semuanya berkorban. Dan ini untuk siapa? Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya. Justru korban itu akan dikembalikan kepada siapa yang berkorban. Satu tetes darah yang menyentuh tanah, itu orang yang berkorban sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi darah yang bercucuran. Bahkan selembar bulu akan dibalas fi kulli sya'atin asyara. Setiap lembar bulu yang dikorbankan itu dibalas 10 kebajikan. Coba kira-kira berapa banyak yang bulu sapi? Ada yang pernah begitu? Ya, kepalanya saja, atau telinganya saja, atau buntutnya saja. Tak ada yang mampu menghitung banyaknya pahala yang disiapkan Allah. Walaupun dibagi 7 tetap banyak. Terus apa manfaatnya orang berkorban di masa depan? Dia kalau sudah diwafatkan, dia akan dibangkitkan setelah ditiup sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Semua manusia akan bangun dari kubur, akan menuju kepada mahsyar. Maka orang yang sudah pernah berkorban, dia sudah disiapkan kendaraan yang akan ditunggangi di padang mahsyar itu. Tetapi betapa sedihnya orang yang meninggalkan harta yang banyak, ada mobilnya, ada kendaraannya, ada teraknya, ada kebun sawitnya, mati tidak pernah berkorban, bangun dari kuburan, toleh kiri toleh kanan, tidak ada yang bisa dinaiki. Padahal mobilnya 10, 5 lebih dari kebutuhan. Sedih nggak kira-kira? Sedih.
Karena kita manusia ini sudah terbiasa naik kendaraan. Kapan Pak Kiai naik kendaraan? Sejak dikandung ibu kita sudah naik ke dalam rahimnya ibu 9 bulan 10 hari. Keluar dari rahim, naik lagi ke kendaraan. Kemana? Ayunan. Diayun oleh nenek, datuk, kakek, paman, ibu, ayah. Selama 2 tahun kita ditidurkan dalam kendaraan ayunan. Bahkan digendong, bahkan dibukung. Selesai ayunan dinaikkan kendaraan sepeda kecil. TK, SD sepeda agak besar, SMP mungkin sudah motor, SMA motor. Gak mau lagi anak-anak sekarang sekolah jalan kaki. Kalau nggak dibeli kendaraan, nggak mau. Kecuali yang di pondok aman. Ketika kita sudah pandai kerja mencari duit, tak puas di kendaraan, kita beli mobil. Ada yang Avanza, Innova, Pajero, Fortuner, ya, mobil yang mahal-mahal, yang mobil Cina itu, yang masuknya pakai ngomong aja, buka, pakaian mana juga, tutup, berhenti, canggih juga mobil Cina. Ya, kita lagu pakai ngomong aja, tangguh. Ya, kita masih pikir dia pakai ngomong aja. Ya, bahkan di Cina sudah ada taksi tanpa sopir. Mobil berkeliaran tanpa sopir. Begitu kita mau berhenti, berdiri, dia berhenti. Tinggal kita micit mau kemana. Kodenya, kampungnya ini, kodenya ini, tujuannya udah masuk, jalan sendiri tanpa sopir. Dasnya gitu di Cina. Ya. Artinya manusia selalu naik kendaraan. Gak puas naik mobil, naik kapal, gak puas naik kapal, naik pesawat. Terakhir mati. Naik kendaraan lagi, tapi kendaraan dipikul, garanti. Yang mikul ini berenang. Kalau orang biasa, kalau Pak Kiai mati, mikul ini tidak terhitung lagi. Karena semua santri kepingin bapak. Ya, ulama-ulama Jawa kalau mati, jenazah beliau berjalan di atas tangan. Sama-sama ulama Banjar. Saya melihat ulama Banjar, kurus meninggal, kerendahnya berjalan di atas tangan sampai itu. Semua ini memikul, ingin dapat berkah. Kayak Zainuddin Lombok sama, ketika meninggal dari makam beliau, rumah ke makam berjalan di atas tangan. Kayak Mapus Amin, Mamangki sama, pada jarak 1 kilo. Tapi tidak ada yang berpindah-pindah sampai ke kuburan. Kendaraan juga namanya kereta, dan kita pasti naik. Mau tidak mau naik. Tapi kita tidak bisa jalan seorang. Jalan seorang mesti jalankan, diperjalankan. Di dunia saja kita butuh kendaraan, padahal tidak jauh. Apalagi di padang mahsyar yang luas tak bertepi, pastilah kita perlu kendaraan. Kendaraan itu tidak lain adalah korban yang pernah kita lakukan semasa hidup. Maka Bapak Ibu, ini masih ada waktu untuk Idul Fitri, Idul Adha. Insya Allah tidak ada yang tidak mampu kalau ada kemauan. Kita tidak mampu beli motor, tapi dengan kredit kita bisa. Betul Bu? Betul Pak? Korban pun silakan mampu. Kalau 300.000 kita sisihkan dari uang jajan atau gajian, maka 10 bulan 3 juta dapat 1 kambing. Kalau 3 juta dikali 7 orang dapat 21 juta, dapat sapi yang besar. Maka Idul Adha tahun depan boleh jadi Nurul Huda, tidak hanya 5 ekor, bisa 10 ekor. Potong, dan yang menerima bagikan ke orang muslim. Non muslim boleh kalau memang kita sudah kebagian semua, kasih sebagai kesosialan kita, kepedulian kita. Utamakan yang muslim. Insya Allah di SP itu satu keluarga dapat 5 kilo jatah dari korban, bahkan lebih. Nah ini bisa yang baik dari teman-teman kita, saudara tetangga kita ikuti supaya kampung itu berkah. Karena keberkahan Idul Adha ada ketika memotong korban. Namanya saja haji ya korban. Kita gak naik haji, di kampung harus berkorban.
baru itu disebut hari raya korban. Ada yang dikorbankan. Dan Allah mengharamkan orang puasa selama 4 hari. Kalau Idul Fitri haram puasa cuma sehari, Idul Fitri saja, waktu Lebaran itu saja. Besok boleh kita puasa 2 Syawal, puasa 6. Tapi Idul Adha haram berpuasa 4 hari. Pertama tanggal 10 Dzulhijjah hari penyembelihan tak boleh kita puasa. Untuk apa? Untuk makan daging korban itu. Tapi tidak ada dipotong, apa dimakan. Ya. Puasa boleh kita puasa, makan wajib. Terus hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 haram puasa. Karena itu hari penyembelihan, 3 hari batas penyembelihan. Artinya banyak yang dipotong itu. Sampai 3 hari Tuhan memberi waktu motong hewan korban. Yo, kalau di Makkah tiap orang korban banyak. Itulah kebesaran Islam. Kalau dipraktekkan Islam itu kaya dan berkah. Amin Allahumma. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan desa Kedondong ini semuanya dimurahkan rezeki insyaallah. Dan Idul Adha tahun depan bisa berkorban kambing, sapi dan lain-lain. Amin. Onta kalau ada. Belum ada ya sapi. Insyaallah berkah Bapak Ibu. Amin. Rezeki bertambah, usaha berkah. Amin. Amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj diawali dari pembedahan hati. Ya, dan sebelumnya beliau mengalami cobaan yang teramat berat. Pertama, beliau ditinggalkan istri yang tercinta Khadijah. Siapa yang sedih ditinggal istri pasti sedih. Kecuali orang yang tidak cinta dengan istrinya, itu yang agak lain. Ya, harus senyum ya. Menangis hari pertama, hari kedua dan kering air mata, dia senyum. Tapi kalau Nabi tidak sedih Pak. Karena Khadijah kaya raya, tapi berkorban habis-habisan untuk Nabi. Khadijah, ya, sampai dia berpesan, ya Rasulullah, aku bangga bersuamikan engkau dan aku tidak akan pernah menyesal walaupun sudah mengorbankan habis-habisan. Ya, pesan dia kepada Fatimah, sampaikan ke ayahmu, andaikan dia setelah aku mati tidak ada biaya untuk dakwah, habis yang mendantuk dakwah. Kata Khadijah ini, katakan ke ayahmu, silakan gali kuburku, ambil tulang-tulangku kalau laku jual untuk dakwah Islam ini. Sampai ke sana bahasa pengorbanannya sampai ke mati-mati ya, siap untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun-tahun awal Islam di Mekah 3 tahun ya terisolir, habis harta Khadijah membiayai sahabat-sahabat yang masuk Islam. Semuanya ditanggung. Karena yang masuk Islam itu semuanya orang miskin awal-awal, sahabat-sahabat yang miskin, sedikit yang mampu. Sehingga untuk menanggung mereka adalah Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenangan dengan Khadijah terlalu dalam. Ya, sampai ketika Fathu Mekah, Nabi dari Madinah masuk ke Mekah, menang. Semua orang Mekah tunduk. Di mana Rasulullah buat tenda beristirahat? Di dekat kubur Khadijah. Ya, tidak mau melupakan istrinya walaupun sudah meninggal. Dan saat itu ada seorang nenek yang datang mendekati Rasulullah. Kemudian Khadijah, maksud kita Nabi Muhammad berdiri menghormati nenek itu. Ada istri yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang kau hormati ini? Sedemikian sehingga kau berdiri dan engkau menghamparkan permadani dan sorban untuk diduduki. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, yang kau hormati ini adalah teman Khadijah yang masih hidup. Kepada teman Khadijah yang menghormat seperti itu, maka kata istri yang lain, bagaimana dengan Khadijah? Temannya saja dihormati, apalagi Khadijah.
Maka meninggal Khadijah, kesedihan yang begitu dalam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi 6 bulan kemudian pamannya pun meninggal yang bernama Abu Thalib. Sedih Rasulullah karena Abu Thalib ini walaupun belum beriman tapi membela Rasulullah mati-matian. Tidak ada orang yang berani mendekat kepada Nabi saat Abu Thalib masih hidup. Tapi ketika Abu Thalib sudah meninggal, maka orang tidak lagi ada yang ditakuti, sampai ada yang berani meletakkan kotoran onta di atas kepala Nabi di saat Nabi sedang bersujud. Bahkan ada orang yang menaburkan tanah ke wajah Rasulullah saat Rasulullah pulang dari sholat, karena tidak ada lagi Abu Thalib. Dalam kesedihan yang demikian, beliau ingin hijrah. Tapi hijrah dekat dulu, yaitu ke Taif. 80 kilo dari Mekah. Rasulullah ingin berdakwah ke kampung sebelah. Tapi apa yang diharap tidak menjadi kenyataan. Sampai di kampung Taif, Nabi kita disambut oleh anak-anak dan orang gila penduduk kampung tersebut, melempari beliau dengan kerikil dan batu-batu. Jadi beda dengan Ustaz Kiai sekarang. Maka saya bilang ke kawan-kawan, perjuangan kita ini tidak ada apa-apanya, menikmati semua. Ya, kalau Nabi dilempari dengan batu, kita dilempari dengan ketupat, dengan lepat, dengan kue, dengan semangka, dengan buah-buahan, bahkan pulangnya lebih amplop. Saya yang diberi. Pak Ketua pun ceramah dikasih enggak? Terima kasih Pak Ketua yang ambil. Mudah berkah. Untuk pondok Pak, untuk saya sepiring nasi aja. Tapi untuk pondok lain Pak ceritanya. Ya, pondok perlu semen, pondok perlu ini, perlu itu, bayar listrik, macam-macam. Jadi nanti nilainya jadi bisa dilihat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang ada hari ini itu menikmati perjuangan Rasulullah. Siapapun, mau dia ustaz, kiai, ulama, habib kan, itu penikmat perjuangan Rasulullah. Belum dianggap berjuang. Kita belum pernah dilempar orang sampai berdarah. Kita belum pernah perang menghadapi panah. Nabi sudah sampai patah giginya kena panah. Kita apa yang patah? Tidak ada. Ya. Nabi 12 kali perang setelah hidupnya. Bukan dia memerangi, dia diperangi dan diizinkan untuk melawan. Kalau tidak diperangi, dia tidak mau. Tapi setelah diperangi, ya terpaksa dibolehkan untuk melawan. Nabi damai, dia mau perjanjian, perjanjian mau dia. Jadi itu terjadi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun kita adalah menikmati perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak-banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi Nabi sampai di Taif dilempari sehingga dia tidak bisa masuk kampung tersebut karena ditolak dengan penolakan habis-habisan. Maka bersandarlah beliau masuk ke sebuah rumah. Ada yang mengatakan di sebuah kebun, ya, sampai Jibril dan malaikat-malaikat yang penjaga gunung di sekitar mendekat. Ya Rasulullah, kau kekasih Allah, kau Rasulullah, kau Habibullah, izinkan kami penjaga gunung ini menimpakan ke kampung Taif agar mereka dibinasakan Allah. Tapi apa kata Nabi kita? Ya Allah, innaka ya Allah, Allah madikaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasihi orang-orang kampung Taif, jangan timpakan aja pada mereka. Mereka tidak tahu dan tidak kenal aku ini nabimu. Itu doa Nabi Muhammad. Lain doa Nabi Nuh, tenggelamkan Pak yang mungkar-mungkar ini. Lain doa Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad doanya disimpan untuk kita di yaumil mahsyar nanti. Tetap dia minta, ya Allah, beri petunjuk kepada orang-orang Taif. Alhamdulillah berkat doa Nabi, hari ini penduduk Taif semuanya Islam. Dan itu negeri yang paling subur sekarang. Tanaman-tanaman bunga untuk minyak harum ada di Taif. Ya, pertanian yang subur itu di Taif. Berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dia mengalami ujian yang begini berat, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri
yusra. Sudah janji Allah, di balik kesulitan ada kemenangan, ada kebahagiaan. Maka beliau diizinkan ya untuk hadir ke hadirat Allah. Beliau mendapat undangan istimewa yang belum pernah dialami nabi manapun, manusia manapun. Belum ada yang sampai kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia terusir dari Taif, setelah dia mengalami kedukaan yang teramat dalam, setelah itu ada kemenangan, ada kemuliaan. Satu-satunya manusia yang diizinkan munajat bertemu dengan yang maha suci hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi di bawah telapak kaki Rasulullah. Isra Mi'raj ini menggambarkan betapa mulianya Rasulullah. Dia melewati para nabi yang ada di langit-langit, semua dilewati. Adam dilewati. Di langit pertama ada Nabi Adam, dilewati. Di langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa, dilewati. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf yang paling tampan, dilewati semua. Di langit keempat ada Nabi Idris, juga dilewati. Di langit kelima ada Nabi Harun, masih dilewati. Langit keenam Nabi Musa pun dilewati. Nah, ketika Nabi Musa dilewati, Nabi Musa menangis. Kenapa? Karena nangisnya bangga melihat anak muda ini ya mendapat kemuliaan dari Allah dan umatnya. 2/3 surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Sampai kemudian ketemu terakhir umat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berambut putih. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah tua. Dapat anak Ismail umurnya udah 80. Udah lebih. 80 itu baru sunat. Jadi Ibrahim itu 80 baru sunat. Bayangkan Pak, 80 baru sunat. Gak bisa dengan gunting lagi itu. Kalau anak-anak aman dengan gunting. Kalau udah mu'alaf sebesar itu misalkan, dia udah mu'alaf. Tapi kalau ada mu'alaf masuk Islam, di pondok itu sering sunatan masal. Nah, biasa ada tetangga-tetangga yang non-muslim ini kepengen masuk Islam numpang sunat. Saya boleh kan? Udah besar, 18 tahun, 20 tahun. Cuma perawat-perawatnya mundur. Pak Kiai ini lalu, kenapa? Cari kain kecil dikit. Ini udah syukur ada yang mau. Gunting kami tidak kuat. Gunting kami bengkong ya Pak Kiai. Tidak apa-apa cari gunting baru sudah. Ini orang mau masuk Islam, syukur. Orang masuk Islam, subhanallah, dosanya terhapus. Walau dulu dia pemabuk, peminum, penjinah, dosa apapun, ketika dia bersyahadat, dihapus semua dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nol, tidak ada dosa. Bahkan kebaikan masa lalu ketika dia sudah balik pernah berbuat baik, dikembalikan, dicatat. Jadi bukan nol, plus. Itulah orang yang mu'alaf. Dia lebih dari kita. Dia tidak ada dosa ketika itu. Ya, dia bersih. Maka dia dapat fitrah untuk menguatkan keimanannya. Ya, mudah-mudahan banyak yang masuk Islam, amin. Saudara-saudara kita untuk jadi umat Rasulullah. Karena Musa pun kepengen jadi umat Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim itu umur 80 baru sunat. Dan umur 100 ya barulah lahir Nabi Ismail. Tidak dewasa, lahirnya di Mekah. Ismail ini kemudian dipotong karena Ismail ini masih kecil. Ibrahim mimpi menyembelih anak. Mimpinya itu bukan semalam, 3 malam berturut-turut. 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Mimpi terus. Mimpinya nyembelih Ismail. Ya. Karena sudah 3 malam mimpi, ini yakin bukan mimpi sembarang mimpi. Ini mimpi wahyu, karena mimpi Nabi.
Kalau mimpi itu bukan nabi, jangan. Kalau bapak mimpinya beli anak, itu bukan nabi Pak. Itu mimpi setan. Pasti setan. Nggak usah bertanya lagi. Gimana Pak Kiai, aku nyembelih anak? Sembelih? Enggak. Itu setan. Lain Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anak, itu wahyu. Lalu dipanggilnya di hari ke-10. Hari Lebaran pagi-pagi dipanggil, ya bunaya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manam. Bapak mau cerita nak, bapak mimpi tadi malam. Ini ara fil manam. Dalam tidur ayah mimpi 3 malam ini. Abah tahan sekarang abah ceritakan. Apa ya? Anni azbahuka. Sungguh dalam mimpi itu nyata 3 malam ayah menyembelihmu. Diceritakan depan anaknya. Panzur madza tara. Hai anakku Ismail, bagaimana pendapatmu dengan mimpi itu? Itu bijakan Ibrahim. Walau dia sadar itu wahyu, tidak langsung disembelih. Nek leher kau sembelih. Dipanggil dulu, diajak ngomong. Karena dia udah agak dewasa, gimana pendapat kau dengan mimpi tadi? Nah, begitulah Pak, kalau kita mau nyekolahkan anak pun, ajak anak itu ngomong. Kalau masuk pesantren kemauan anak, orang tua enak, guru di pondok juga enak. Tapi kalau masuk pesantren kemauan orang tua, anak tak mau, susah Pak. Kabur, baru 2 hari balik. Ya, kadang lewat belakang, lewat depan, tengah malam, pagi hilang, dia bercari, karena dia tidak mau. Makanya tanya, kalau dia mau, bersyukurlah Bapak kalau ada anak yang mau, tinggal cari duit. Jangan sampai anak mau, orang tua tidak mau, itu orang tua yang bakal rugi. Jadi Ibrahim bertanya, ya Ismail, ya bunaya, anni arafil manam, anni azbahuka. Ini arafil manam, aku tadi malam mimpi, anni azbahuka. Aku ini nyembelih engkau. Pandur madatar. Macam mana pendapatmu nak? Apa jawaban Ismail yang tiap hari minum air zam-zam, yang tiap hari ya dididik oleh ibunya Siti Hajar dengan didikan tauhid keimanan? Kata Ismail, ya abati fa'al ma tumaru satajiduni insyaallah minal aminin. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapat di aku anak yang sabar. Ya, bayangkan mau disembelih silakan ya. Coba kira-kira anak kita, ya Bapak mimpinya boleh tahu. Dan jangan jawab bapaknya dulu, bapak dah dulu. Aku masih begitu, mau melato-lato gitu. Tapi Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, if'al, segera laksanakan perintah Allah. Jangan tunggu besok, sekarang. Ada bertempo gitu. Ada besok ya ayah enggak. Sekarang lepas ayahnya cerita, langsung berkemas. Kemana? Ke Jabal Korban. Berjalan kaki dari Masjidil Mekah, Ka'bah menuju Jabal Korban itu kurang lebih 4 kilo. Bertampuk dari rumahnya. Kepada juga, tapi tidak boleh di rumah. Siti Hajar, ya. Tidak enak juga dilihat ibu. Takut ada perubahan. Bawa. Begitu dibawa, ketemu iblis. Iblis paling sibuk karena malu. Dia disuruh sujud yang mau. Ibrahim disuruhnya boleh mau. Akhirnya kan iman itu. Maka dikudalah Ismail dengan Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau tidak sayang ke dengan Ismail. Ya, satu-satunya anakmu. Ishak belum lahir. Digoda lagi Ismail tak sayang ke nyawa kau cuma satu. Lihat kawan-kawan kau bermain-main. Ya, tapi di Mekah ada melatu-latu ada. Ya, tak sayang ke. Dia dua beranak ini sepakat Pak. Ismail ngambil batu, Ibrahim ngambil batu, dilempar. Setan itu tidak usah diajak berunding, kalah gitu Pak. Dia dapat pilihan. Adamnya kalah. Adam yang bapak itu tuh kalah. Terdapat soal makan buah
yang dilarang itu. Dibalik-balik ini, kalau kau makan, ini kau kekal dalam surga. Allah tak mau kau kekal, maka dilarang. Adam jebak juga. Ya, demi Allah, bersumpah iblis itu. Demi Allah, Tuhan tidak mau kau lama di sini, maka dilarang. Mendengar nama Allah, Ibrahim dan Nabi Adam pun tak pikir panjang. Dikiranya setan bersumpah ini betul. Sumpah setan. Ya, mana betul. Dibalik-balik kalau kau makan, kau kekal. Itu Tuhan tak mau, maka kau dilarang. Tapi kalau kau makan kekal, ya dilarang makan. Ya kau kekal. Akhirnya dimakan. Apa yang terjadi? Lepas segala kehormatan pakaian yang menutupi aurat saat itu terlepas dan melanggar perintah Allah. Terlihat auratnya karena melanggar perintah Allah. Alhamdulillah. Tapi itu hikmah juga. Ya, hikmahnya lahirlah Nabi Muhammad, lahirlah itu. Sehingga ya kita nanti insya Allah mudah-mudahan termasuk umat Nabi Muhammad yang istiqomah. Amin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Ibrahim biar kita paham sedikit. Biar kita semangat Idul Kurban. Setelah yang saya ini kan Fitri Idul Kurban. Sampailah 3 tempat. Dilempar di Jabal Ula, ya, Jumrah Ula, Jumrah Wusta, Jumrah Aqabah. 3 kali melempar. Dilempar. Nah, setan ini tidak sekali Pak melempar. 7 kali lempar. Ada lagi muncul 7 kali lempar. Muncul lagi 7 kali lempar. 21 kali melempar beliau. Jadi setan itu dilawak, yang diajak ngomong, dilawan. Sampailah kemudian Ismail di Jabal Kurban, dibaringkan oleh Nabi Ibrahim. Pesan Nabi Ismail, ya, kalau ayah mau menyembelihku ada beberapa permintaan. 1, tajamkan pisau ayah setajam-tajamnya supaya aku tidak merasakan sakit. Asal. Yang kedua, ikat kaki dan tanganku biar aku tidak mengganggu ayah menyembelihku. Ketiga, tutup wajahku dengan bajuku biar ayah tidak belas kasih melihat aku. Terakhir, berikan bekas baju ini kepada ibu, katakan aku berkirim salam, telah berkorban untuk Allah. Ibrahim dia tinggal meneteskan air mata mendengar pesan anaknya tadi. Tak disangka anak sekecil ini bisa menjawab dengan jawaban seperti itu. Ya, kemudian Ibrahim melaksanakan perintah Allah, mengasah pisau, mengikat ke tangan dan kaki anaknya, menutup wajah anaknya dengan bajunya, diletakkan di atas batu. Maka dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar, ternyata pisau itu tidak mampu memotong leher Ismail. Diulang 3 kali masih juga tidak mampu. Dicobakan ke batu itu terbelah tajamnya pisau itu. Sebentar kemudian datang malaikat membawa kibas yang dikorbankan oleh anak Nabi Adam yang pernah berkorban, yaitu Habil dan Qabil. Diturunkan, disembelih. Wahai Ibrahim, ini yang kau potong, bukan anak. Engkau sudah selamat dari cobaan Allah. Maka bertakbirlah Ismail, bertakbirlah Ibrahim, bertakbirlah malaikat memuji kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu riwayat takbir, tanda syukur kepada Allah. Lalu Ibrahim panggil anaknya, wahai anakku, siapa yang hebat di antara kita berdua? Ayah atau engkau anak? Ya, kata Ismail, mungkin ayah. Iya, aku langsung ketika Allah suruh menyembelih, ku sembelih. Tapi mungkin juga aku ya, kalau aku tidak mau, ayah nggak mau, aku tidak mau dan aja dia. Nah, berarti aku pun hebat ya. Datang malaikat yang hebat, Allah Subhanahu wa taala yang mengganti anakmu dengan kibas. Kalau tidak diganti, misalkan tidak diganti, maka kita pun akan membeli anak yang tahun 1. Itu tak kita yang mau.
Mungkin pagi lebaran itu kabur semua, tidak ada yang di rumah, takut kita sembelih. Ya, maka yang hebat Allah, walillahil hamd. Allah tempat memuji. Yang terbaik adalah Allah yang mensyariatkan tidak menyembelih anak, tetapi menyembelih sapi atau kambing. Maka syukuri perintah ini. Anak kita tidak jadi disembelih, masa kita tidak bersyukur? Nah, belilah nanti kambing satu, sapi gotong royong. Itulah tanda syukur kita. Insya Allah yang berkorban hartanya makin berkah dan bertambah. Allahumma amin. Disitulah Nabi Ibrahim di langit ketujuh bertemu Nabi kita Muhammad. Apa pesan Nabi Ibrahim? Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Umat yang mana? Semua umatmu. Kenapa? Surga itu kata Ibrahim tanahnya subur, luas, tapi belum ada tanaman, masih kosong. Terus bagaimana menanamnya? Wahai Nabi Ibrahim, sampaikan ke umatmu tanaman itu adalah tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Itulah tanaman surga. Makanya setelah sholat janganlah hanyabur, baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tahlil 10. Itu kita sedang menanam kebun di surga. Itulah kebun yang sebenarnya. Sawit kebun juga, tapi akan tinggal, tidak selamanya. Penting, tapi yang lebih penting ada waktu sedikit lepas sholat, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil. Jangan langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung buka HP. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita baca tasbih, insya Allah hati kita dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi ibu-ibu, karena Siti Fatimah datang kepada Nabi minta pembantu, tidak dikasih oleh Rasulullah, hanya dikasih amalan. Kata Rasulullah, ini kau amalkan lepas sholat 33, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kau akan diberi kekuatan dalam melayani keperluan rumah tangga. Tanpa pembantu sekalipun, engkau diberi kekuatan dengan tasbih yang kau baca. Karena malaikat yang memikul aras amalannya adalah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita senang membaca tasbih. Amin. Setelah Nabi Ibrahim dilewati, di situ ada Masjid Baitul Ma'mur. Di langit itu Pak, di langit itu juga ada Masjid Baitul Ma'mur. Ini masjid pertama yang ada di bumi ketika Adam membangun masjid itu. Terjadi banjir di zaman Nabi Nuh, diangkat, maka tersimpan di langit ketujuh, lalu di bumi dibangun oleh Nabi Ibrahim yang sekarang. Ka'bah yang sekarang itu pondasinya diteruskan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kalau ditarik lurus antara Ka'bah dan Baitul Ma'mur itu sejajar. Nah, di Baitul Ma'mur ini kata Nabi ada 70.000 malaikat yang bertawaf. Selesai putar 7 putaran, keluar, masuk lagi malaikat baru. Selesai 7 putaran, keluar, ada lagi malaikat yang baru. Begitulah seterusnya sampai akhir zaman. Jadi banyak malaikat-malaikat daripada makhluk di bumi ini. Dan terus Nabi kita melewati langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah ya pohonnya besar, buahnya bagaikan buah tempayan besar-besar, daunnya lebar-lebar seperti telinga gajah. Ada riwayat mengatakan di situ ada catatan tanggal lahir dan tanggal wafat makhluk. Nah, kalau KTP tidak ada Pak. KTP kita tanggal lahir, tanggal mati tidak ada. Kalau ada itu ke siapa? Ya, kalau udah mau mati ya kita ke Mekah, biar mati di sana. Tapi tidak ada kan? Jadi mati itu kalau di Sidratul Muntaha itu sudah ada. Kalau daunnya mulai menguning, itu tanda-tanda yang punya daun yang namanya itu sedang sakit. Lalu tiba-tiba daun itu terjatuh, berarti yang punya nama di situ saat meninggal dunia.
mudah-mudahan kita masih jauh ya. Tapi kalau seandainya ada nama-nama yang jatuh, itu malaikat tuh langsung ngasih alamat itu ke malaikat Israel. Jadi suatu kejadian, malaikat Israel dapat alamat orang itu meninggal, tanggalnya sudah tahu, tempatnya sudah tahu, tapi dicari-cari orang tidak ada di situ. Begitu dicari, ada di majelis Nabi Sulaiman orang itu, di zaman Nabi Sulaiman. Lalu ya bagaimana kata malaikat Israel? Ini alamat cabutnya di India, orangnya di Palestina, tidak boleh dicabut. Ini salah alamat. Lalu malaikat Israel melototi orang ini dengan tajam sampai orang itu gemetar. Datanglah orang ini mendekat ke Nabi Sulaiman. Hai Nabi Sulaiman, bisa tidak bantu saya ya, antar si balik ke India. Kenapa? Ya antar ya. Saya takut ada diperhatikan orang. Tidak hamparlah senjata Pak. Duduk ke sini kata Nabi Sulaiman. Diperintah Nabi Sulaiman permadaninya untuk antar orang ini ke India. Sampai turun di India, ketemu dengan yang melotot tadi. Ah, ini kau dah tempat kau di sini. Begitu turun Pak mati. Karena matinya memang harus di India, tidak di Palestina. Dengan berbagai upaya sampai di India mati juga. Sudah ditentukan. Maka kita tidak usah takut. Dimanapun kita sudah ditentukan. Ada yang mati di darat, di laut, di mana-mana sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa mati dekat Rasulullah. Amin. Mekah, Madinah, tanah-tanah suci. Yang paling hebat lagi, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan syahid. Amin Allahumma. Amin. Nah, di Sidratul Muntaha tersebut, ya, Nabi terus melewati ke Mustawa, bahkan mendengar kalamnya Allah yang menulis kejadian-kejadian di dunia. Dan aneh, Jibril hanya sebatas Sidratul Muntaha, tidak lagi bisa menemani Rasulullah. Disitulah kita meyakini derajat Rasulullah lebih tinggi dari malaikat sekalipun. Semua nabi beliau lewati. Waktu beliau sholat di Masjid Al-Aqsa, 124.000 nabi di belakang beliau yang imam. Begitu beliau naik ke langit, semua nabi tadi terlewatkan oleh Rasulullah. Di Sidratul Muntaha Jibril sampai di situ, nabi lewat lagi, karena hanya nabi yang diizinkan masuk ke tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Tuhan bertempat, tempat itu yang dimuliakan Allah. Di Aras itu dimuliakan Allah. Kita ke masjid, bukan Tuhan di masjid, masjid ini yang dimuliakan Allah. Kita ke Mekah, bukan Tuhan di Mekah, Mekah itu yang dimuliakan Allah. Nah, ada tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Nah, Nabi kita berada di tempat yang tidak pernah diduduki manusia dan malaikat. Maka dialah asraful anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi yang semulia-mulia nabi dan rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbanyak kita berselawat kepada Nabi supaya kita mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang banyak berselawat, dia paling dekat denganku, kata Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah. Karena nabi-nabi semua berselawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semua ibadah menurut mengikuti Rasulullah. Kita sholat ikut bagaimana sholatnya Rasulullah. Kita haji ikut bagaimana manasiknya Rasulullah. Kita zakat, kita sedekah, semua mengikuti cara Rasulullah dan dituntut ikhlas. Tetapi orang berselawat tidak mengikuti Rasulullah, dia mengikuti Allah. Oleh karena itu Bapak hadirin yang mulia, amalan selawat tidak pernah ditolak Allah karena mengikuti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Nabi. Tentu tidaklah seperti selawat kita. Artinya dia melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah yang tidak pernah putus. Demikian malaikatnya berselawat. Baru kemudian Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Maka amalan selawat inilah yang menjadi obat segala permasalahan. Bapak Ibu punya masalah anak, anaknya nakal, seharusnya tidak perlu kita minta air kemana-mana. Kita sendiri bisa mengobati anak kita dengan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mudah Bapak Ibu. Ketika anak kita tertidur, di situ kita memandang anak kita dengan pandangan rahmat. Terus bacakan selawat berulang-ulang, boleh bapaknya, boleh mamanya. Tiap malam, minimal 3 kali. Terus tiupkan pelan-pelan ke telinga anak yang sedang tidur sambil berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiupkan pelan-pelan, ya Allah, aku mohon rahmatmu kepada anakku ini. Karena Rasulmu berjanji, man shalla alaiya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asal. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan memberi rahmat 10 kali. Ini yang kita harap. Kalau setiap malam 3 kali, 30 rahmat akan masuk. Besok lagi 3 kali, 30 rahmat akan masuk. Berulang-ulang, maka insya Allah berkah selawat, akhlak anak ini akan ikut apa yang dimaukan orang tuanya. Amin Allahumma amin. Sudah belum kira-kira dilakukan? Belum. Coba bisa Bapak Ibu. Ya. Dan selawat ini amalan yang pasti terima. Doa tidak pakai selawat ditolak. Sholat 20 rakaat tarawih tidak pakai selawat tolak. Makanya kenapa Bilal itu lepas salam masih berselawat, menguatkan sholat ini dan terima. Wassalamualaikum Muhammad. Allahumma sholli. Nanti Wassalamualaikum Muhammad. Minta ya Allah sholat kami tarawih 2 rakaat tadi terima. Salam lagi. Minta lagi ya Allah terima ya Allah selawat kami, sholat tarawih kami terima. Insya Allah terima Allah. Amin Allahumma amin. Berkah selawat. Ya. Sama masalah ibu, bapak yang mungkin suaminya jarang pulang atau malas pulang, dapat di rumah. Tidak usah ke dukun, renahkan soal. Ibu lihat bapaknya waktu dia memang pulang, intaikan. Asal dia tidur, tang mana telinganya, baca pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dia pelan-pelan. Kalau perempuan bangun, jangan. Bangun dia. Asal dibangun lain permintaannya. Pelan-pelan ya. Insya Allah lembut. Ya Allah lembutkan hati suamiku. Pertahankan dia di rumah. Tambahkan cintanya untukku ya Allah. Sayangkan dia untukku. Insya Allah doa itu dijawab Allah, berkah selawat. Masih ada puas. Masih ada jalan. Setiap ibu buat kopi, tambahkan selawat di dalam kopi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan ke kopi itu. Ada bisa Pak Ustaz, kalau tak mempan, telunjuk itu masukkan dalam selawat. Ini dah udah terakhir dah. Bacakan selawat itu tadi, radionya pindahkan ke telunjuk. Campurkan ke kopi itu. Tapi kopinya yang dingin, ya usah yang panas, yang sakit. Insya Allah Bapak berkah selawat. Insya Allah suami kita tersayang kepada kita. Amin. Masukkan selawat ketika masukkan beras. Maka yang makan sebuah rumah itu dapat rahmat. Berkah kita memasukkan selawat ke dalam beras itu. Dulu amalan orang tidak lain selawat. Semua amalan orang adalah selawat. Allah saja berselawat dengan caranya, malaikat berselawat dengan caranya, dan kita pun diajak berselawat. Jadi selawatnya amalan yang paling hebat. Kenapa? 2 nama disatukan. Setiap orang berselawat dia pasti menyebut Allah lebih dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada zikir, ada menyebut Nabi. Jadi syahadat disatukan di dalam selawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada nama Allah, ada nama Muhammad. Ketika nama Muhammad disebut, Allah pasti menerima. Kalau sudah membawa nama Nabi, Tuhan paling sayang dengan Nabi. Umatnya pun tidak akan diabaikan. Ketika Nabi akan meninggal, Bapak Ibu, kan Nabi ya sakit, 14 hari sakit. Pintu rumah Nabi ditutup karena Nabi sakit. Diketuk oleh seseorang.
Dibuka oleh Fatimah. Tidak kenal. Maaf tuan, ayah kami lagi demam, lagi sakit. Dia lagi payah untuk lagi. Bertanya Rasulullah kepada Fatimah, ya Fatimah, siapa di luar? Aku tidak kenal ayah, sepertinya orang asing. Aku kenal wahai Fatimah, suaranya itu malaikat yang mencabut nyawa. Itu malaikat yang memisahkan orang yang berkasih sayang. Itu malaikat yang memutuskan nikmatnya dunia. Menangis Fatimah mendengar itu malaikat, karena malaikat datang pasti ada tujuan. Masuklah Jibril. Untuk apa engkau datang wahai Jibril? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kekasih Allah, aku datang tidak lain, kalau engkau izinkan aku akan cabut nyawamu. Tapi kalau engkau tidak memberi izin, sudah aku kembali kepada Allah. Ini adab malaikat Jibril nyabut nyawa Nabi. Kalau nyawa kita tidak bertanya. Amun bertanya, semua kita akan minta kau baliknya. Aku belum puas hidup. Ya, sawitku belum panen. Walidku juga belum panen. Anakku belum kawin. Macam-macam lah. Kredit mobil belum lunas. Tapi ketika Nabi ditanya, hai Rasulullah, aku datang ingin melaksanakan tugas menjemputmu kalau kau izinkan. Tapi kalau tidak, sudah aku kembali kepada Allah. Apa jawab Nabi? Ar-Rafi al-A'la. Aku sudah reda, aku siap kembali kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Itu Nabi, Pak. Tidak ada kata menolak. Maka menangislah Siti Fatimah. Tetapi Fatimah, ya, didekap oleh Rasulullah, dibisikkan beberapa kalimat. Tertawa Fatimah ini, tertawa. Suatu saat, sudah beberapa lama kejadian, bertanya beberapa sahabat, termasuk suaminya, ketika ayahmu akan meninggal, kau menangis Fatimah, tapi sebentar kemudian kau dibisiki sesuatu, kau tertawa. Kenapa Fatimah? Kata Fatimah, bagaimana aku tidak menangis akan berpisah dengan orang yang paling kucintai, ayahku, Rasul. Pastilah kita menangis. Lalu kenapa kau kemudian tertawa? Bagaimana aku tidak tertawa? Dia membisikkan kepadaku, ya Fatimah, 6 bulan setelah ini engkaulah yang pertama bersama ayah di alam barzah. Senyum Fatimah. Kalau kita bisa tanda tuh kita bisik, cu, lepas jatuh di kau ini, cu. Atau ada yang bisik, nah lepas bapak ini kau ini, sawan gitu. Tidak mau di situ, putar-putar gitu. Tapi Fatimah tertawa, dibisiki bakal mati 6 bulan kemudian itu tertawa. Dan betul Pak, tidak lama setelah Fatimah Rasulullah meninggal, Fatimah yang menyusul 6 bulan kemudian. Lalu sebelum Jibril melaksanakan tugas, ditanya, di mana Jibril, hai Jibril? Kata Jibril ada menyusun saf-saf malaikat yang akan menyambut rohmu. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, malaikat bersaf-saf menyambut kedatangan rohmu. Bolehkah dia diminta turun sebentar? Ada yang ingin kutanyakan. Turun malaikat Jibril. Wahai Jibril, apa hakku kepada Allah nanti? Jelas ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Aku mendengar surga tidak boleh dimasuki siapapun sebelum kau lebih dulu ada di dalamnya. Nabi belum tenang, Pak, masih gelisah. Terus umatku gimana? Umatmu juga. Dia masuk surga semua sebelum umat lain, umatmu dulu masuk. Ya, kulluhum ummati dakhal jannah illa man aba. Semua akan masuk surga kecuali yang enggan. Itu orang yang mungkar, yang maksiat, tidak mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian kamu akan diberikan, kata malaikat Jibril, apa yang kau reda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan apa yang menjadi keredoanmu, itu yang diberi. Aku redo kalau semua umatku akan masuk surga. Itu baru aku puas. Kalau sebelumnya aku tidak puas. Itu akan Allah berikan juga, kata Nabi, kata malaikat Jibril. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lalu Nabi tersenyum. Lalu ditariklah nafas.
ruhnya oleh malaikat Israel pelan-pelan sampai kemudian nyawa ke lutut, ujung kakinya mulai meruntuk, tanda tidak ada lagi ruh di sana. Jadi kalau kita lihat orang mau meninggal, kalau masih tegak, pasti ada ruh. Kalau udah mulai melempai, mulai dingin, turun dah jalan. Nah, Rasulullah begitu, sampailah ke lutut. Dia berkomat kamit. Apa yang berkomat kamit kan tidak ada yang bisa mendengar kecuali Ali yang mendekatkan telinganya ke mulut Nabi. Apa kata Nabi? As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat dan santuni orang yang lemah di antara kalian. Berarti ini pesan penting karena dipesankan ketika akan meninggal dunia, diwasiatkan ketika akan melepas nyawa. Dia tidak wasiat haji, tidak wasiat yang lain. Nabi wasiat sholat, jangan ditinggal. Ditarik lagi sampai ke dada, berkomat kamit lagi mulut Nabi ini. Tidak ada yang mampu mendengar apa yang dibaca Nabi. Hanya Ali yang berani mendekatkan ke mulut Rasulullah. Apa ucapan itu? Tidak lain, yang menyebut 3 kali ummati, ummati, ummati. Ini isyarat cinta, Pak. Sampai meninggal dunia yang dikenangnya adalah umat. Berarti beliau cintanya tidak terbalas. Sudahkah kita banyak berselawat kepada Rasulullah sebagai bukti kita mencoba membalas cintanya? Dia lebih dulu mencintai kita sebelum kita mencintai dia. Dan nanti pun bangun dari kubur yang ditanya bukan anak istri dan keluarga, yang ditanya kepada Jibril, aina ummati, ya Jibril, umatku di mana? Kita yang dicari oleh Rasulullah. Maka bantu Rasulullah supaya menemukan kita dengan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 1000, 2000, ini bulan Sya'ban, Pak. Kalau Rajab itu kata Nabi syahrullah, wa Sya'ban syahrun Nabi, wa Ramadan syahrul ummati. Itu artinya kalau di bulan Rajab itu kita memperbanyak istighfar. Allahumma firli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali. Selamat dari sentuhan api neraka. Walau sudah lewat, ayo kita baca sama-sama. Mudah tahun depan bisa kita amalkan. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Ulang 70 kali nanti. Ini dah lewat. Tapi baca aja, walaupun dah lewat baca 70 kali terus siang malam. Maka kalau dia wafat selamat dari sentuhan api neraka. Nah, kalau ini bulan Sya'ban, amalannya apa? Sya'ban syahrun Nabi, amalannya selawat. Nah, insyaallah ya, sebelum berakhir saya ingin membaca selawat busra. Ya, saya ada bawa, bagikan ada santri yang saya suruh tadi suatu hadiah selawat busra. Mana tadi? Aduh, bagikan biar sama-sama baca. Baca di rumah, baca di mana saja. Ya, bantu. Perempuan bagikan, bawa balik. Tapi jangan dilipat, tempel di kamar, di lemari, biar terlihat. Ada 2 selawat yang malam ini saya jasahkan, ya, yaitu selawat Fatih dan selawat busra. Tidak usah minta, cukup pakai manual saja, vokal saja. Ada selawat Fatih, ada selawat busra. Selawat Fatih ini sekali saja tiap hari, alhamdulillah diampuni dosa oleh Allah, meringankan setiap masalah dan harapan husnul khotimah. Selawat Fatih ini selawat yang diamalkan para aulia Allah. Boleh kita baca sambil dibagikan selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila
صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Itu wasiatnya, dosa-dosa insya Allah diampuni, diringankan segala masalah, dan yang terakhir mudah-mudahan husnul khatimah, amin. Bacalah sekali tiap hari atau 10 kali lebih bagus lagi. Kemudian salawat usra, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada tadi ada salah, ada 200 orang. Kalau lebih naikkan ke pentas sisa-sisanya. Ya. Habis. Bagi ke atas biar dapat berkah selawat uswa. Selawat ini khasiatnya dibaca rutin tiap hari, mendapatkan kabar yang menggembirakan, uswa gembira. Dimurahkan rezeki, dijauhkan dari kesulitan dan kesolehan keluarga. Anak-anaknya jadi penurut, insya Allah. Bapaknya baca, emaknya baca, semuanya baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil usra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Insyaallah ayun anak ya. Baca selawat uswa anaknya soleh, amin. Amin. Jangan ayun anak lakunya judi, mabuk. Judi lagi. Anaknya udah menghayal lah, insyaallah aku judi. Mabuk lagi, antar aja besar mabuk. Coba selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa
berlagu, berselawat yang penting ya. Kalau bisa berlagu lebih bagus lagi. Begendang tak begendang yang penting selawat. Begendang lebih bagus kalau memang masih awal. Kalau jam 9 malam udah ya, jam 12 sudah perlu. Jadi insyaallah jemaah yang dirahmati Allah, ini yang kita baca ini selawat Fatih, selawat Busra malam ini saya ijazahkan, saya izinkan untuk yang makan. Jawab qabilna, kami terima gitu ya. Ya udah Bapak. Selawat itu tidak perlu izin sebetulnya, karena Allah yang nyuruh. Redaksinya terserah. Redaksinya itu kita dapatkan dari mana? Ya, dari ulama-ulama. Ya mudah-mudahan ya dengan bacaan selawat-selawat hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita Nabi sampai ke hadratnya Allah, dia duduk bersimpuh seperti tahiyat awal. Ya, ada yang mengatakan tahiyat akhir, bacanya tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Penghormatan semua, ya, keberkahan semua, selawat yang 5, salat yang 5 waktu, ya, semua kebaikan-kebaikan lillah, milik Engkau ya Allah. Aku tak bisa ibadah tanpa Engkau yang memberi. Ini makom yang tertinggi Pak, makam al-muqarrabin. Ya, makam ibadah tertinggi itu adalah merasa dia ibadah itu ditolong Allah, bukan dia. Dia bisa berdiri sholat merasa didirikan Allah yang maha ya Hayyu Qayyum yang menghidupkan dan mendirikan. Dia bisa mengangkat tangan, Tuhan yang membantu dia menggerakkan tangan. Dia bisa berruku, bersujud, ya, melakukan sholat, bergerak, berdiri, duduk, semua taufik pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong Allah, tak bisa. Walaupun dia sehat. Karena banyak orang sehat tak sholat. Tapi karena kita ditolong Allah, kita bisa sholat. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang merasa ditolong Allah dan dia merasa nol, tidak punya apa-apa. Dia bisa ngomong, membaca Fatihah, membaca Fatihah, membaca ayat, membaca bacaan, semua karena Allah masih menggerakkan lidahnya untuk berzikir. Dan Tuhan masih memberikan detak jantungnya, masih hidup, mengalirkan darahnya, memberi napas seluruh. Dia tidak bisa berbuat baik kecuali datang kebaikan itu dari Allah. Maka itulah makna iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu, dia merasa ibadah dan masih mengharap pahala. Tidak apa-apa. Kalau kita beribadah minta pahala, tidak masalah. Tapi lebih tinggi lagi kalau dia beribadah menyerahkan semua kepada Allah. Tidak dia merasa memiliki ibadah itu. Semua kebaikan datang daripada Allah, sehingga dia tidak pernah merasa capek. Walaupun 20 rakaat tarawih tidak capek. Dan bukan dia yang merasa beribadah. Walaupun dibangun jam 2 malam tidak capek. Karena bukan dia yang merasa beribadah. Walaupun dia nyembelih sapi 10 ekor, tidak sayang, karena bukan merasa punya dia. Tapi kalau merasa punya dia, 1 ekor kambing pun berat. Karena merasa milik. Nah itulah yang ada dalam diri kita. Masih rasa bakhil, merasa memiliki, dan itu yang terjadi pada Sa'labah. Kambingnya tak mau dijakatkan karena merasa milik dia. Qarun hartanya tak mau dijakatkan karena merasa punya dia. Dia merasa yang mencari. Nah, kalau kita seperti itu, merasa kita yang berkebun sawit, merasa kita yang capek, lalu tak mau berzakat, sama kita seperti Qarun dan Sa'labah. Kita akan ditenggelamkan harta itu, dan kita pun mungkin ditenggelamkan karena kesombongan dan kebatilan. Maka jadikan ibadah itu kembalikan kepada Allah. Allah yang memberi nikmat. Jangan kita pemakan nikmat lupa yang memberi. Kita nikmati buah sawit karena ada hujan, lupa kita pada orang yang memberi hujan. Zat yang memberi hujan. Coba kalau hujan tak turun, betapa sawit tidak ada berbuah. Tapi karena hujan turun, berbuah. Tapi kita hanya penikmat, lupa kepada sang penurun hujan. Tidak mau berzakat, tidak mau sedekah, tidak mau berkorban. Maka hati-hati, cerita Sa'labah akan terulang pada kita, cerita Qarun pun akan terulang lagi. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kita kepada sang pemberi nikmat. Termasuk nikmat sholat itu nikmat. Siapa yang bisa membuat kita sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan engkau dan membuat apa yang kau buat. Sehingga tidak pernah dia merasa capek. Karena merasa Allah yang menolongnya. Ini tingkat ibadah tertinggi. Ketika kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, kosongkan diri kita. Semua adalah milik Allah. Nah, ketika Nabi mengatakan itu, apa yang didapat? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan selamat dari Allah langsung dialamatkan kepada Nabi, karena Nabi menyerahkan dirinya kepada Allah. Selamat engkau ya Muhammad, keberkahan Allah, keselamatan Allah milikmu. Nah, ketika itu Nabi tidak melupakan umat. Langsung Nabi menyambut, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah Nabi, cintanya tidak di bumi, bahkan sampai ke langit masih ingat dengan itu. Maka jangan lupakan Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita bersama baca ini di dalam sholat, berarti kita mengikuti bacaan Nabi, dan dibaca seluruh orang Islam sedunia mendoakan bersama-sama. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru kita menyaksikan syahadat lahir dan batin. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lihatlah ujung-ujungnya. Mata kita tadi di tempat sujud. Ketika bersyahadat, perhatikan ujung telunjuk. Ikut menyaksikan Allah Maha Esa. Tidak dua, tidak tiga. Allah Zat yang Esa, tidak berbilang, tidak berjumlah. Esa af'alnya, Esa sifatnya, Esa asma'nya, Esa perbuatannya. Ya, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak akan berpisah. Baru dikunci dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang mengajar kita beribadah. Dia yang mengajar kita sholat. Beliau yang mengajar kita zakat, haji, umrah, seluruh ibadah ajaran Rasulullah. Maka berterima kasih kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus sampai kepada salam, ya. Dan itulah puncaknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang betul-betul sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya betul, dia tidak akan lagi berbuat keji dan munkar. Tapi kalau ada orang yang masih maksiat, jangan berhenti sholat, betulkan sholat sampai kemungkaran itu akan hilang sendirinya. Jangan gara-gara kita maksiat, percuma aku sholat itu. Tetap sholat, perbaiki sholat, perbaiki sholat. Sempurnakan wudhu, sempurnakan rukun, sempurnakan bacaan Fatihah, sempurnakan semuanya. Lama-lama maksiat akan hilang. Jangan gara-gara kita maksiat, percuma aku sholat. Kita tertipu dengan setan. Kita tidak boleh kalah dengan setan. Perbaiki sholat, karena sholat ibadah tanpa mengenal waktu, sampai mati baru selesai. Kalau haji, orang mampu, Pak. Rukun iman Islam 5. Ibarat ini agama dipegang. Orang tidak haji ini masih terpegang, Pak. Masih. Tidak apa-apa. Kalau memang tidak mampu, Tuhan tidak maksa. Sekarang daftar tunggu 20 tahun tidak apa-apa. Kalau Bapak daftar umur 40, berarti 60 tahun berangkat. Kalau daftar umur 50, 70 tahun berangkat. Kalau ada duit, jangan daftar. Masalah berangkat serahkan kepada Allah. Tapi tidak berangkat haji karena tidak mampu, dia masih Islam, walau tak berangkat haji. Orang tidak puasa atau tidak berzakat karena tidak ada duit yang cukup, masih Islam. Kalau memang tak cukup awal hisabnya. Orang tak puasa, mungkin sakit, musafir, masih Islam. Tapi ketika orang tidak sholat, dia melepaskan telunjuknya, tidak mungkin ini bisa dipegang dengan satu, akan terlepas juga agama ini. Kalau orang tidak sholat, maka minimal syahadat dan sholat ini terlaksana, baru agama terpegang dengan baik. Maka jangan sampai kita mengabaikan sholat. Mudahan istri kita sholat, amin. Anak kita sholat, amin. Semuanya sholat, amin. Semuanya selamat, tidak tersentuh api neraka, amin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari sentuhan api neraka. Maksudnya jangan sampai tidak sholat, bajak dia berjemaah ke masjid. Ya, kalau kita sholat di rumah banyak gangguan, terutama kalau kita ada cucu. Ada orang tetangga saya sholat, cucunya ganggu. Ada orang jual es lewat, diminta belikan, tak tahu bapaknya sholat. Ya, Pak belikan, Pak belikan. Kalau dia datuk, tok belikan. Akhirnya datuk itu, ya, nah, datuk pun tahu kalau bergerak ke batal, tetap sholat. Begitu datuknya sujud, celoknya kocek dan cari. Datuknya lupa, ya. Tanggonya tujuh, jangan banyak-banyak ya. Kalau beli es itu, padahal masih sholat. Itulah gangguan kita kalau sholat di rumah. Jadi kalau di masjid, insya Allah, ya mudah-mudahan 5 waktu bisa ke masjid, insya Allah. Telapak kaki bapak sampai ke masjid itu jadi saksi di akhirat. Walaupun makin jauh makin baik, makin banyak langkah kita. Yang kanan menggugurkan dosa, yang kiri ya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Sejam 20 menit sudah lebih. Saya duduk berdiri sebentar. Mudah-mudahan kita dapat rahmat. Amin. Amin. Terakhir kita baca ulang selawat ini biar teringat bacaannya. Sama-sama aku berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra syuruna biha wa lana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Sebagai informasi tambahan tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Mabel, kebetulan dari desa Kedondong ini belum ada yang mondok di Ar-Rahman. Alhamdulillah santri kami ada 700 yang jalan dan ada 100 yang tidak mondok. Anak-anak kampung terdekat boleh pulang, tapi kalau dari jauh mesti mondok. Ada tingkat sanawiyah, jadi kalau tamat SD masuk ke sanawiyah. Kalau tamat SMP
atau sanawiyah masuk ke aliyah. Aliyah kami ada 3 jurusan, ada jurusan keagamaan, pondok pesantren, apa ijazah, dapat baca kitab. Ada jurusan IPS, ya seperti juga yang di luar. Ada jurusan IPA, jadi bisa dia masuk ke dokteran kalau dia tamat dengan nilai terbaik. Nah, anak kami yang putri 2 hari yang lalu Selasa baru selesai tes kedokteran terakhir di Universitas Islam Malang. Tinggal koas lagi 2 tahun. Jadi yang putri itu ada di Fakultas Kedokteran. Kalau yang putra ada di Bangil, Pondok Pesantren Darul Hidayah. Nah, kami dua-duanya di Jawa menuntut ilmu. Ya. Maka kalau kita sayang anak, suruh dia menuntut ilmu. Ya. Kalau kita meninggal, dialah yang membawa keberuntungan buat kita. Karena doanya akan menembus kuburan, akan sampai kepada kita. Walaupun kita tidak bisa beramal, tapi anak kita soleh, itulah ya warisan kita yang paling berharga. Tanah tinggalkan, dijual. Tapi kalau anak soleh ditinggalkan, mendoakan, maka itu kita akan tersenyum di kubur. Kalau kita tidak meninggalkan anak soleh, rugi. Nah, anak soleh insya Allah salah satu tempat pendidikan adalah pesantren. Pesantren manapun, ya, baik. Mudah-mudahan pesantren saya juga baik, amin. Amin. Alhamdulillah juga ada jurusan tahfiz. Ini tanggal 19 Maret wisuda tahfiz 5 juz ada 20 orang, wisuda tahfiz 10 juz ada 5 orang, ya wisuda 15 juz ada beberapa orang. Jadi ada sekitar 30 anak yang akan wisuda tahfiz Quran sambil dia menghafal di pondok kami sambil di sekolah. Jadi kalau dihafal 20 juz tamat aliyah bisa melamar kedokteran tanpa tes. Apalagi 30 juz bisa melamar kepolisian, bisa melamar tentara kalau memang ada modal hafalan yang cukup. Ya paling tidak dia sudah selamat ya menghafal Quran. Jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah tahun ini kami buka, silakan hubungi di situ ada Ustadz Lukman ya, telepon beliau kalau perlu persyaratan. Sebulan 500.000 makan siang dan malam, 500 itulah SPP-nya di situ, makan di situ, ya listrik situ, 500.000 beli pulsa habis sebulan. Pondok anak, ya murah Pak, 500.000 pondok anak, tinggal ngasih uang jajan aja. Uang masuknya memang 4 jutaan karena beli tilam, beli lemari, beli kitab, beli baju itu yang mahal. Di sekolah aja udah 1 juta 5 setel. Jadi insya Allah nggak usah ada kata rugi, karena menanam itu perlu modal. Bapak ingin nanam sayur, modalnya besar juga, panennya bulanan. Bapak nanam sawit, besar juga modalnya, panennya tahunan. Bapak ingin panen sampai mati, sampai kiamat masih panen, modalnya besar Pak. Jadi anak itu menanam Pak, investasi, ya, nggak mungkin gratis. Kalau gratis kurang berkah. Berkorban kita untuk anak kita. Masukkan ke pondok manapun, termasuk pondok kami. Insyaallah kita berusaha menyelamatkan keluarga dari sentuhan api neraka. Amin Allahumma. Yang kedua, kami buka travel ziarah Wali Songo dan umroh. Ada Ustaz Rizki dan kami sudah memberangkatkan 4 kali untuk ziarah Wali Songo. Ya, silakan hubungi. Cuma kami pakai kapal Pak. Nah ini bulan 6 kami membawa orang kampung. Kita akan ziarah ke Cirebon, ya Sunan Gunung Jati. Kita akan ziarah ke Ampel, ke Bonang, Sunan Giri, Lamongan, Sunan Maulana Malik Ibrahim sampai ke makam Syekh Holil Bangkalan, Madura. 6 hari selesai. Berangkat dari Ketapang naik ke Semarang, langsung ke Cirebon, ke Jakarta, terus mutar, nginap di Malang, nginap di Bangil. Nanti 6 hari kembali lagi ke Semarang, pulang ke Ketapang. 3.100.000 makan di 3 juta itu, penginapan di 3 juta itu, visi segitu juga. Dengan dana 3 juta kita ziarah 6 hari, ya. Insyaallah roh kita bersama dengan para wali, walaupun itu bukan wali. Wali itu dah mati, kita ya paham. Dan umroh juga,
pondok juga buka travel umrah. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, itu ada Ustadz Rizki. Ya, hafal Quran. Beliau ini guru dari Pondok Al-Hikam Jakarta, ditugaskan di pondok ini dan sudah berkeluarga dan sudah menetap. Hubungi beliau, tanya masalah ziarah Wali Songo dan umrah. Dan dalam waktu dekat kami santri ziarah ke Banjarmasin 10 buah mobil, sekitar 60 santri menutup bulan Sya'ban. Jadi menjelang Ramadan kami bawa anak-anak ziarah ke Banjar supaya dia mengenal kuburan Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari, kuburan Syekh Zain Abdul Ghani, dan wali-wali di Banjar banyak, lebih banyak lagi di Jawa lagi. Ya, banyak, ada 17 tempat ziarah di Banjarmasin, semuanya aulia Allah. Ya, kuburnya tidak sepi, tidak ngeri. Kalau kubur di kampung itu tidak boleh takut. Tapi kubur wali-wali itu terang benderang, yang ziarah 24 jam, sekumpul 24 jam orang ziarah. Muhammad Hasan Al-Banjari 24 jam orang ziarah. Kubur para wali tidak pernah sepi. Ya, baru kita tahu kemuliaan ulama itu sampai mati-mati mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat berkah, ya, menyambungkan ruh kita kepada beliau-beliau. Nah, bagi anak-anak yang dititipkan ke pondok kami ajak, ya, minimal sekali ikut, baik ke Wali Songo ataupun ke Banjarmasin. Nah, itu saja informasi tambahan dari kami. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu ada yang dipondokkan dimanapun, ya, termasuk di pondok kami, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa rafa'na al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah yang Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa kami yang besar, dosa kami yang kecil, dosa kami yang nampak, dosa kami yang lahir, dosa kami yang tersembunyi, dosa kami yang sudah kami lupakan maupun yang kami ingat. Ampuni semua ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Demikian ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tersembunyi, yang sengaja tidak sengaja. Ampuni semua ya Allah. Jika orang tua kami masih ada, panjangkan umurnya ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Sampai waktu Kau panggil, wafatkan dalam husnul khatimah ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada, ampuni dosa mereka semua ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Sayangi mereka semua sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kecil ya Allah. Dan ampunkan juga dosa semua orang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Suami kami, istri kami ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami semua yang berjasa, tetangga semua ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, kasih sayang mereka ya Allah. Damaikan hidup rumah tangga kami ya Allah. Damaikan hidup kami bertetangga ya Allah. Damaikan negeri ini ya Allah.
Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, malam ini kami berkumpul memperingati mukjizat kekasih-Mu, mukjizat yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, untuk menerima perintah sholat ya Allah. Maka jadikan kami sekeluarga ahli sholat ya Allah. Jadikan kami ikhlas mengerjakan perintah-Mu ya Allah. Tumbuhkan di hati kami semangat ikhlas menjalankan perintah-Mu ya Allah. Jadikan suami kami ahli ibadah, istri kami ahli ibadah, anak-anak kami ahli ibadah. Dan jadikan kami menyadari ibadah ini adalah kewajiban dan pertolongan Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Selamatkan anak-anak kami daripada pengaruh zaman ya Allah. Selamatkan iman mereka, selamatkan pergaulan mereka ya Allah. Selamatkan mereka nanti daripada sentuhan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah. Ringankan kami untuk berkorban, menyembelih binatang korban sebagai mana ibadah para nabi-Mu ya Allah. Dan murahkan rezeki kami untuk memenuhi panggilan-Mu ke tanah suci ya Allah, umrah ataupun haji ya Allah. Sempatkan tangan ini ya Allah menyentuh Ka'bah-Mu, Hajar Aswad-Mu ya Allah, sebelum tangan kami tergenggam kaku selama-lamanya ya Allah. Sempatkan langkah-langkah kami bertawaf mengelilingi Ka'bah-Mu ya Allah, sebelum kaki kami terhenti melangkah selama-lamanya ya Allah. Sempatkan kami berselimut kain ihram, berwukuf di padang Arafah ataupun melaksanakan ihram umrah, sebelum kami pastikan akan terbungkus dengan kain kafan ya Allah. Sempatkan kami berwukuf di padang Arafah sebelum kami berwukuf di padang mahsyar ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sempatkan kami mata ini melihat indahnya Ka'bah-Mu dan dapat melihat makam kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Karim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma sta'adzaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, mohon maaf mungkin ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati, itu kesalahan kami, mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih yang baik, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.